Gila guys. Masa depan Rodrigo ditentukan dengan pertarungan ini. Katanya Arsenal masih ngejar Rodrigo, tapi Madrid kasih syarat yang benar-benar gila. Kalau lo pikir ini cuma rumor biasa, tunggu sampai denger fakta-fakta ini, dijamin lo bakal bilang. Ini parah sih guys. Nah jadi gini guys, Arsenal, yang lagi gila-gilanya nyusun tim buat musim depan, ternyata masih punya satu target yang udah lama mereka incar, Rodrigo Goes. Pemain Brasil yang udah jadi andalan Real Madrid ini bukan sosok sembarangan. Kecepatan, dribble, sama finishingnya bikin dia masuk radar banyak klub top Eropa, tapi Arsenal kayaknya nggak pernah lepas pandang dari dia. Isunya, Arsenal mau coba cara berani, pinjam Rodrigo buat musim 2025-2026. Kedengarannya simpel ya? Tinggal ajukan tawaran, deal, selesai. Tapi sayangnya guys, Real Madrid itu bukan klub yang gampang dikibulin. Mereka langsung keluarin daftar syarat yang bikin kepala pening. Syarat pertama, Madrid nggak mau kasih harga murah, kalau mau pinjem, biayanya gede. Kalau mau beli langsung, siapin dana hampir 100 juta euro. Gila, itu hampir setara satu stadion mini. Syarat kedua, gaji Rodrigo selangit. Kabar dari media Inggris nyebut dia digaji 250.000 pound sterling per minggu di Madrid. Arsenal sih sanggup bayar, tapi itu bakal bikin budget gaji mereka meledak. Syarat ketiga, kontraknya masih panjang, guys. Rodrigo masih terikat sampai 2028. Artinya, Madrid pegang kendali penuh. Mereka nggak terburu-buru jual, apalagi buang. Nah guys, dari semua syarat gila tadi, satu hal yang harus kita ingat. Bola ini bukan cuma di tangan Madrid sama Arsenal doang. Kadang, ada faktor yang nggak bisa ditebak. Faktor yang nggak tertulis di kontrak, nggak ada di angka, tapi justru bisa jadi penentu utama. Makanya, sebelum kita ngomongin ending dari saga ini, gue mau lu ingat baik-baik. Sepak bola itu bukan cuma soal siapa bayar paling mahal. Kadang ada variabel X yang bisa ngerubah segalanya dalam semalam. Dan, percaya nggak percaya. Sumber terpercaya udah mulai ngasih kode, kalau variabel X ini lagi bekerja di kasus Rodrigo. Nanti bakal kita bongkar. Nah di titik ini, fans Arsenal mungkin mikir, kalau Edu Gaspar sama Arteta udah mau, pasti bisalah nego. Tapi tunggu dulu guys. Ada satu faktor yang bikin semua ini hampir mustahil. Tiba-tiba, muncul kabar dari Fabrizio Romano. Ya, jurnalis transfer yang kalau udah bilang here we go, langsung geger satu dunia bola. Dia bilang, Rodrigo nggak mau pergi dari Real Madrid. Titik. Buat dia, Madrid bukan cuma tempat kerja, itu rumah. Dia udah main bareng Vinicius, nyetak gol penting di Liga Champions, dan ngerasain angkat trofi bareng klub impian masa kecilnya. Walaupun musim depan dia harus bersaing sama monster-monster kayak Mbappe, Vinicius, Bellingham, dia tetap milih bertahan. Katanya, dia mau berjuang dapetin tempat utama, bukan kabur cari aman. Disinilah Arsenal kena masalah terbesar. Bukan cuma duit, bukan cuma kontrak, tapi hati Rodrigo. Kalau pemainnya sendiri nggak mau, transfer seheboh apapun cuma jadi headline yang lewat begitu aja. Jadi guys, walaupun Arsenal udah siap duit gede, siap kasih nomor punggung ikonik, dan siap jamin dia jadi bintang utama. Kalau Rodrigo udah bilang aku bertahan di Madrid, ya selesai sudah. Sekarang, tinggal kita lihat. Apakah Arsenal bakal nyerah dan cari target lain? Atau mereka berani gila-gilaan ngejar Rodrigo sampai detik terakhir bursa transfer? Guys, kalau lo jadi Rodrigo nih, lo milih gimana? Pindah jadi raja di Arsenal yang lagi naik daun, dapat tempat utama gampang, dan bisa bersinar tiap minggu? Atau tetap bertahan di Real Madrid? Nah, ngomongin Madrid, belakangan ini suasana di Santiago Bernabeu lagi panas banget, loh. Real Madrid kesal berat karena Ballon d'Or 2025 mulai dianggap nggak adil lagi. Apa sih yang sebenarnya terjadi sampai bikin klub raksasa ini jadi sebel? Yuk, kita kulik lebih dalam. Football baru aja ngumumin daftar nominasi Ballon d'Or 2025. Tapi bukan soal siapa yang masuk daftar yang bikin rame, melainkan siapa yang ngambek berat. Yap, Real Madrid lagi-lagi bakal boikot acara puncak ini. Dan alasannya, lagi-lagi soal ketidakadilan, versi mereka, ya, kita mundur dikit ke tahun lalu. Masih ingat, Vinicius gagal menang, padahal fans Madrid yakin dia lebih layak dari Rodri. Terus apa yang dilakukan Madrid? Mereka gak datang ke gala, gak ngucapin selamat, bahkan akun medsos mereka sunyi senyap kayak lagi mati lampu. Gak ada ucapan, gak ada apresiasi. Dan ternyata, vibe itu keulang lagi tahun ini. Guys,
France Football ngumumin 30 nama. Dan, Paris Saint-Germain ngedominasi abis-abisan. 9 pemain mereka masuk. Itu rekor baru loh, bahkan ngalahin Madrid yang dulu pernah ngirim 8 nama di tahun 2018. Wajar sih, PSG musim kemarin ngebantai semua kompetisi. Dari Ligue 1, Piala Prancis, Piala Super, sampai Liga Champions mereka borong. Gak cukup di situ, pemain Portugal mereka juga angkut gelar UEFA Nations League. Gila gak tuh? Nah, rival utama mereka, Barcelona, juga nyodok kuat. 4 pemain Barca masuk, termasuk Lamine Yamal, si bocah ajaib yang makin kesini makin gila permainannya. Barca musim lalu nyabet treble domestik, dan nama-nama kayak Pedri, Lewandowski, Raphinha ikut meramaikan daftar. Madrid, 3 nama doang dari tim utama, Bellingham, Mbappe, dan Vinicius Junior. Dan ironisnya, semua trofi lokal mereka kalah sama Barca. Di Liga Champions, mereka mental juga di perempat final. Jadi kalau hitung-hitungan prestasi, ya bisa dibilang Madrid paling biasa dibanding dua raksasa lainnya. Tapi lo tahu kan, gengsi Real Madrid gak pernah mau kalah. Mereka bukan sekadar klub, mereka simbol status. Dan ketika mereka ngerasa diabaikan, reaksi mereka bisa meledak. Sekarang, isu boikot mencuat lagi. El Desmarque, media Spanyol, nyebutin bahwa Madrid belum ngasih ucapan selamat sama sekali atas nominasi pemain mereka. Akun Instagram, Twitter, website resmi, semuanya kayak dia membisu. Sementara Barcelona, udah upload satu-satu postingan untuk Yamal, Pedri, Lewandowski, dan Raphinha. PSG, banjir konten dan pujian. Tapi Madrid, gak ada. Dan ini jadi sinyal, Florentino Perez masih dendam sama kejadian tahun lalu. Katanya, kemenangan Rodri tahun lalu udah jadi titik balik. Sejak saat itu, hubungan Madrid dan Ballon d'Or mulai retak. Acara gala bakal diadakan di Paris, 22 September nanti. Dan kita semua lagi nunggu satu hal penting. Dateng nggak tuh orang Madrid? Atau mereka bakal bener-bener boikot terang-terangan untuk kedua kalinya? Tapi guys, itu belum semua, loh. Karena bentar lagi kita bakal bahas fakta gila yang gue janjikan dari tadi. Dan ini bukan soal Vinicius, bukan soal Mbappe, tapi tentang sesuatu yang bisa ngebongkar mainan rahasia di balik Ballon d'Or tahun ini. Tahan dulu ya, bentar lagi kita masuk ke bagian itu. Sekarang kita telusuri dulu kenapa PSG bisa dapat begitu banyak tempat, dan kenapa Paris Football seolah jadi markas mereka. Banyak yang nggak sadar, dominasi PSG bukan cuma karena mereka juara, tapi juga karena ada koneksi dalam yang jarang disorot media. Misalnya, keterlibatan pemilik PSG dalam jaringan media Eropa, sponsor besar yang juga punya ikatan dengan event Ballon d'Or, sampai, bentar-bentar, bro kok makin mencurigakan ya? Dan kita belum ngomongin satu hal yang benar-benar bisa bikin publik geleng-geleng kepala, kita udah deket nih bro, siap-siap, karena sebentar lagi kita bahas, kenapa ada pemain yang lolos nominasi Ballon d'Or 2025. Padahal kontribusinya nyaris gak ada musim lalu. Yap, ini dia twist yang nyaris gak dibahas siapapun, dan bisa jadi alasan kenapa Madrid makin geram. Jadi gini, tahun 2024 kemarin, untuk pertama kalinya France Football, penyelenggara Ballon d'Or, kerja sama langsung sama UEFA. Kebetulan? Atau emang ada yang gak beres? Soalnya sejak kerja sama itu, hasil Ballon d'Or mulai bikin kening banyak orang berkerut. Termasuk Florentino Perez sendiri. Madrid ngerasa, bukan cuma pemain mereka yang kalah, tapi ada tangan besar yang ikut ngatur hasilnya. Dan tangan itu, gak lain adalah UEFA. Lah kok bisa? Kan UEFA dari dulu udah sering bersitegang sama Madrid soal proyek European Super League, dan tahu sendiri. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.